Assalamualaikum, alhamdulillah akhirnya bisa bikin video lagi, ketemu lagi sama teman-teman. Jadi ini video pertama saya setelah saya sembuh sakit. Nah, yang untuk video sebelum ini atau video yang uploadan sebelum ini adalah sebenarnya video stok lama yang harusnya udah saya upload sekitaran 3 minggu yang lalu harusnya. Tapi saya pending untuk saya upload karena saya berpikir takut masih belum bisa balesin komen teman-teman, terus belum bisa berkunjung ke rumah teman-teman, jadi ke saya kayak nggak enak hati gitu. Ya udah, saya uploadnya saya pending gitu. Dan kemarin sempet ke upload otomatis. Jadi emang saya tuh kalau punya video emang langsung diupload terus tinggal setting tanggalnya gitu. Nah ternyata minggu kemarin itu kondisi saya belum fit dan belum saya edit tanggal uploadnya, jadi dia muncul sendiri. Akhirnya saya buru-buru private lagi gitu. Jadi alhamdulillah udah bisa beraktivitas lagi dan alhamdulillah udah bisa bikin video lagi. Jadi beberapa minggu kemarin banyak banget saya dengar teman-teman juga banyak yang sakit ya. Kalau sakit yang saya alami ini tuh kayak ciri-cirinya ya salah satu penyakit yang lagi lagi jadi pandemik saat ini. Jadi saya benar-benar flu berat, batuk, hidung tersumbat. Itu sebenarnya nggak ada lendir atau ingusnya gitu, tapi tersumbat aja gitu. Terus badan panas, menggigil, panasnya naik turun, terus nggak bisa kena air, menggigil, terus jadi harus sholat pun duduk, tayamum. Terus ya banyak banget deh kegiatan yang nggak bisa dilakuin secara normal seperti biasa. Nah kita perempuan yang biasa ngerjain ini itu tiba-tiba harus sakit gitu, jadi kayak aduh, kerjaan banyak terbengkalai ini itu, belum lagi kerjaan kantor yang lagi sebenarnya deadline semua. Terus kerjaan rumah sih ya udahlah ya, berantakan atau nggak dikerjain ya udah gitu. Tapi kalau kerjaan kantor yang memang jadi tanggung jawab saya, apalagi berkaitan sama pendapatan orang banyak gitu ya, jadi aduh kepikiran banget waktu lagi sakit kemarin. Tapi insya Allah ini udah sehat. Teman-teman juga yang lagi sakit insya Allah semoga kembali sehat ya. Terus yang lagi sehat insya Allah sehat terus, jangan sampai sakit. Dan ini alhamdulillah tadi saya udah ngecek-ngecekin ini pohon-pohon cabai saya, alhamdulillah udah tumbuh subur. Insya Allah tinggal tunggu berbuahnya aja deh. Amin. Dan ini lanjut dengan aktivitas harian rumah. Jadi saya setelah sakit kemarin saya ambil cuti karena saya mikir saya tetap butuh istirahat dan butuh ya jangan banyak ketemu orang dulu, takutnya apa yang ada di saya bisa menularkan orang lain gitu ya. Dan lanjut yuk dengan aktivitas selanjutnya. Jadi awal mula saya sakit tuh waktu itu saya lagi ngerawat suami saya yang habis booster, jadi vaksin ketiga. Pak suami duluan karena kalau saya masih belum. Waktu itu saya kondisinya lagi haid, dan saya tuh kalau lagi haid sakit kepalanya bukan main gitu ya. Jadi saya mikir ya udahlah nanti saya nunggu benar-benar fit dulu. Jadi suami saya duluan yang booster vaksin ketiga. Nah, tapi sebelum cerita tentang sakit nih, saya mau cerita prestasi terbesar saya di abad ini adalah jadi ini nemuin pas di perjalanan pulang ngeliat waktu masih sehat ya, saya ngelihat banyak bapak-bapak, ibu-ibu pada nenteng minyak goreng gitu. Terus saya bilang sama suami, jangan-jangan udah ada kali ya stoknya di minimarket gitu ya, di Alfa atau Indomaret. Akhirnya saya mampir tuh di Indomaret terdekat dekat rumah saya, dan alhamdulillah ternyata beneran udah ada minyak goreng ini. Walaupun yang tadi teman-teman lihat di rak itu nggak terlalu banyak ya stoknya, nggak kayak normal pada biasanya gitu ya, pada umumnya. Jadi masih tetap terbatas banget jumlahnya. Untungnya alhamdulillah ngeliat kanan kiri waktu perjalanan pulang banyak orang nenteng minyak goreng. Akhirnya kalau saya nggak ngeliat juga saya nggak akan pernah tahu kalau
ada minyak goreng gitu ya, karena pasti akan sebentar aja tuh udah habis nih minyak goreng. Jadi saya mikir buat apa harga murah kalau stoknya terbatas kayak gini, masih kucing-kucingan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa apa ya, bisa normal lagi lah, jangan kayak gini minyak goreng aja ya ampun, susahnya minta ampun, kayak mau nyari apa gitu. Sedangkan kita orang Indonesia butuh banget minyak goreng, masih suka banget makan goreng-gorengan, dan banyak banget jenis masakan yang membutuhkan minyak goreng kayak gini. Nah ini alhamdulillah saya udah refill, jadi harus diabadikan nge-refillnya karena ngedapetin minyak gorengnya tuh susah banget. Dan lanjut ya sama cerita saya sebelum sakit. Jadi ini saya tadi udah selesai mandi, terus lanjut mau sarapan. Jadi ya itu tadi, pertama pas suami tuh booster vaksin ketiga, sayanya belum. Nah di hari pertama booster, jadi pas suami tuh booster hari Rabu, dan sorenya itu langsung demam gitu ya, nggak pakai jeda berapa hari gitu, langsung di cuman beberapa jam setelah vaksin, sorenya itu pas suami di kantor pun udah ngerasa demam gitu, udah nggak enak badan. Nah waktu itu saya juga masih ya alhamdulillah sehat lah. Nah waktu pas suami demam itu saya masih kerja, ninggalin pas suami di rumah, tapi saya cek terus ya kondisinya, katanya makin jam, makin sore, makin siang gitu, itu makin malam makin demam gitu, sampai dia nggak bisa jemput saya di stasiun gitu kan. Ya udah akhirnya saya pulang sendiri, dan bener aja ngelihat kondisi pas suami tuh yang bener-bener kondisinya udah kayak orang sakit parah gitu, demamnya tuh kayak yang bukan karena abis vaksin gitu. Jadi pas suami tuh seharian cuman minum paracetamol aja, karena emang bener-bener dia nggak bisa kena air, terus bener-bener demam, nggak bisa nafsu makan juga. Terus ya udah besoknya alhamdulillah saya kan WFH, jadi ngerawat pas suami tuh sambil kerja di rumah seharian gitu. Nah pas suami juga nggak bisa tidur, pokoknya totalnya demamnya pas suami tuh sekitar 5-6 hari apa 7 hari ya. Nah lumayan lama tuh, jadi kayak semingguan gitu pas suami demam. Nah pas suami udah mulai membaik, saya di hari Minggunya setelah kejadian ya pas suami udah mulai membaik itu, saya demam, saya ngerasa badan saya nggak enak. Saya minta tolong kerokin pas suami, yang mana kondisi pas suami aja udah masih kurang sehat gitu, tapi saya udah bener-bener nggak kuat, kayak ngerasa masuk angin gitu. Nah udah tuh mulai sorenya tuh saya ngerasa minta tolong dikerokin tuh sama pas suami, ngerasa nggak enak. Terus udah deh lanjut sampai hari itu saya udah mulai demam. Nah karena saya masih punya banyak kerjaan di kantor, hari Seninnya saya memaksakan diri untuk tetap berangkat kerja ke kantor. Walaupun sebenarnya jujur aja agak was-was, kayak kasihan juga sama orang yang takutnya ketularan sama saya, tapi benar-benar nggak ada pilihan waktu itu. Jadi saya benar-benar berangkat kerja dalam kondisi yang benar-benar nggak sehat gitu. Terus kehujanan pula, di Jakarta hujan. Ya udah deh tuh, akhirnya saya sempetin kerja sebentar doang, abis itu saya izin pulang cepet gitu. Nah udah abis itu saya udah deh lanjut sakit yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Di kantor tuh memang posisi saya bukan posisi yang sangat penting ya. Tapi saya nggak punya backup untuk pekerjaan saya. Sedangkan pekerjaan saya itu pekerjaan yang lumayan ya cukup yang saya kerjain itu berkaitan sama gaji atau honornya orang gitu, karena saya megang honor presenter untuk di TV lokal gitu. Jadi ada 26 biro dan sekitar 100-an presenter yang harus tetap gajian gitu. Sedangkan saya yang menghitung gaji mereka sakit. Jadi pekerjaannya nggak boleh terhenti, tapi orang yang ngerjain itu nggak ada gitu. Jadi emang nggak boleh nyepelein ya, walaupun pekerjaan saya ini bukan pekerjaan yang posisinya yang penting gitu, bukan pejabat tinggi, tapi pekerjaannya itu penting nggak penting lah.
Nah, alhamdulillah, walaupun saya nggak punya backup, karena teman saya juga kerjaannya juga punya pekerjaan yang lain dengan deadline yang tanggal yang sama, tapi alhamdulillah Mbak Yulia Muharomah, terima kasih udah ngebantuin saya, walaupun lagi repot banget pekerjaannya juga ya, tapi dengan ikhlas Yulia Muharomah, namanya sama saya. Terima kasih ya udah ngebantuin pekerjaan saya yang emang nggak bisa ditunda, nggak bisa terhenti gitu ya. Alhamdulillah punya temen yang mau support. Akhirnya pekerjaan yang saya jadi beban pikiran ketika sakit, alhamdulillah bisa terselesaikan. Jadi pelajarannya adalah ketika sakit ini gak ada tuh kata gak penting kayak di dalam anggota tubuh kita. Apapun itu, mau hidung, mau mata, mau mulut, apapun itu semua penting. Terus juga kayak pekerjaan pun begitu, walaupun terlihat kayak ya ampun cuman admin doang gitu tapi penting gak penting, posisi kita tuh juga banyak mengerjakan hal penting juga gitu. Jadi gak ada tuh yang gak penting di dunia ini, semuanya penting karena saling berkesinambungan gitu ya. Jadi waktu sakit kemarin tuh saya bener-bener gak ada nafsu makan sama sekali. Makan bubur dibeliin pas suami itu bisa dimakan buat seharian, karena emang cuman bisa makan sesuap 2 suap udah gitu, karena mual banget. Pas suami juga ngalamin hal yang sama. Jadi saya untuk booster kayaknya ngelihat pas suami booster sampai kayak gitu, kayak saya trauma deh. Jadi saya akan berpikir beberapa kali untuk vaksin ketiga ini. Nggak tahu deh, karena saya ngelihat pas suami kok divaksin segitunya ya, sampai sakitnya tuh kayak orang koronces gitu. Ciri-cirinya tuh sama persis gitu sama orang koronces. Jadi itu dia disuntik apaan ya? Jadi pas suami dapet boosternya itu AstraZeneca, nggak ada lagi yang Sinovac tuh, karena vaksin pertama kedua saya dapetnya Sinovac yang efeknya hanya ngantuk dan lapar aja. Nah sedangkan untuk AZ ini bener-bener semua yang pernah divaksin ini ngerasain hal yang sama, demam, katanya badannya sakit semua, persendiannya sakit semua, terus dapat flu juga efeknya. Tapi nggak semua orang sama ya efeknya, dan pas suami ngedapetin itu. Dan saya bingung kenapa saya bisa ketularan sama orang yang hasil vaksin gitu ya sakitnya, bukan yang karena virus yang sebelumnya didapat gitu, maksudnya di luar dari vaksin gitu. Jadi nggak ngerti saya sama sakit yang saya alamin ini, entah ketularan pas suami karena kecapean atau emang saya dapat virus di luar, saya nggak tahu. Karena bener-bener saya ini aja ngejalanin ini nih, masih bikin video ini tuh masih kayak ngerasa kecapean banget. Jadi rasanya tuh flu, batuk, kelelahan, demam, nafsu makan berkurang, lidah semua rasanya pahit, nggak bisa makan, menggigil. Terus kalau malam hari tuh keringet dingin. Nah udahlah, teman-teman bisa browsing apa itu ciri-cirinya. Jadi ya udah, alhamdulillah saya sudah melewati itu. Obatnya saya cuma pakai obat warung aja. Untuk demamnya saya pakai Bodrex yang ada 600 mg paracetamolnya. Terus untuk batuknya saya hanya minum Konidin aja gitu, buat obat batuk sama biar bisa tidur juga, karena di Konidin itu ada obat tidurnya. Dan lanjut yuk dengan kegiatan ini nih, karena udah cerita ngalor ngidul tentang sakit saya. Jadi hari ini saya mau masak makanan yang bikin saya insya Allah bisa nafsu makan lagi. Jadi ini saya mau tumis terong hijau yang bulat ini dicampur sama teri. Ini teri Medan bukan sih? Ya bahannya cuman bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Ya udah, cuman bumbunya juga cuman gula, garam dan penyedap rasa aja, kecap sedikit, dan
udah dari tumis-tumis sampai semuanya layu. Dan ini tuh kalau lagi sehat walafiat ya, ini tuh bisa sampai bikin saya nambah-nambah. Tapi nggak tahu deh sekarang, karena jujur aja ini saya waktu bikin video ini belum terlalu fit gitu ya. Dan pas lagi bikin video ini juga untuk tempe tahu lagi langka, karena ada demo ya sama tukang pabrik tempe tahu, karena ada kenaikan harga dari harga kedelai. Aduh, ini Indonesia ada apa? Udah cukup dong, koronces aja, jangan sampai ada masalah pangan ya. Minyak goreng aja belum selesai udah ditambah lagi masalah kedelai. Ayo dong Indonesia, kita bangkit. Dan ini saya tambahin kecap sedikit ya untuk masakannya. Dan yang bikin bener-bener jackpot nih. Jadi bener-bener waktu suami lagi sakit, saya juga udah mulai gak sehat waktu itu. Tiba-tiba keran air yang ada di sink, di tempat cucian piring atau wastafel, itu tiba-tiba dia jebol dong. Aduh ya ampun, di saat kita baru bisa tidur habis subuh, karena semalaman pas suami gak bisa tidur sampai baru menjelang subuh, itu tiba-tiba ada bunyi dar gitu. Terus saya langsung bangun, lari ke belakang, ngeliat ternyata dapur udah banyak air, banjir. Itu keran air nggak tahu kenapa jebol, kayaknya tekanan air tuh yang dari saluran airnya itu tuh lagi tinggi-tingginya. Terus mungkin keran air yang saya sayang-sayang dan saya cinta itu ringkih kali ya, padahal menurut saya harganya nggak murah, sekitar 200-an hampir 300-an gitu. Ya ampun, dia jebol, udah kondisinya nggak tertolong lagi, dan kondisinya saya juga sama Pak suami lagi nggak sehat. Akhirnya ya udahlah, kita putuskan untuk mengganti keran air ini. Ya udah, jadi ya udah deh, ada aja gitu ya kondisinya. Pas suami juga lagi demam waktu itu, harus mondar-mandir ke ke toko bangunan untuk cari keran, untuk ngebenerin ini ngebenerin itu. Pokoknya benar-benar luar biasa bulan Februari ini. Dan ini alhamdulillah untuk masakannya udah selesai, udah nyemek-nyemek kayak gini. Terus si terongnya udah lembut, terus udah bumbunya udah pas, tadi saya cicipin udah pedas manis. Pokoknya udah sesuai selera saya. Kita matikan dan kita lanjut yuk ke makan-makannya. Masya Allah, ngelihat ini tuh rasanya menggugah selera banget. Alhamdulillah nasinya juga udah mateng tadi setelah saya masak. Sebelum masak apa sih? Jadi masak nasi dulu sebelum masak ini, dan alhamdulillah nasinya udah mateng. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini, dengerin cerita saya dari awal hingga akhir. Dijaga kesehatannya ya teman-teman. Terus terima kasih sekali lagi udah nonton video saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang gak berkenan atau ada perkataan yang salah. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.